Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin. Sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Oh, semuanya masuk ya. Ya sudah, alhamdulillah ya kalau semuanya sudah masuk. Materi kita hari ini yaitu masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya, tentang teks iklan, slogan, kemudian teks poster. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang pola, struktur, kaidah kebahasaan teks iklan, kemudian menulis iklan, langkah-langkah, dan penyuntingan teks iklan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menelaah isi dan unsur-unsur yang terkandung dalam teks iklan, kemudian menjelaskan isi dan unsur yang terkandung dalam teks iklan, serta dapat menyusun teks iklan, mempresentasikan teks iklan dengan baik dan benar. Langsung saja ya, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu pola penyajian teks iklan. Teks iklan itu ada apa saja sih? Teks iklan itu ada media cetak, ada media elektronik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pola penyajian teks iklan. Ada yang tahu teks iklan itu ada apa saja? Ya, silahkan. Iya, benar sekali. Ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang pertama, iklan media cetak. Karakter utama dalam teks iklan cetak adalah penggunaan bahasa secara tertulis dalam menyampaikan pesan-pesannya. Dalam iklan cetak juga mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, kemudian tata letak, kemudian serta gambar-gambar penunjang iklan. Iklan di media cetak yaitu ada iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Yang pertama ada iklan baris. Ada yang tahu apa itu iklan baris? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Iklan baris merupakan iklan yang berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi di dalamnya. Contohnya seperti ini ya. Di situ tercantum JL, RMH, Semivilla, LS, LB, KT, KM, LOG, itu semua singkatan ya. Cara membacanya yaitu jual rumah Semivilla luas 174, lebar 150, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, lokasi strategis, cocok untuk penginapan, hubungi nomor sekian. Seperti itu ya. Sudah bisa dipahami? Ya, lanjut ya. Yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom merupakan iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya lebih besar daripada iklan cetak. Di samping menggunakan teks, iklan kolom biasanya sering menggunakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Contohnya seperti ini ya. Di situ terdapat gambar, kemudian kalimat yang singkat, serta dicantumkan nomor teleponnya. Selanjutnya ada teks iklan display. Iklan display memiliki ukuran yang lebih luas dibandingkan iklan kolom. Iklan display berisi kata-kata dan gambar, foto ataupun media-media grafis lainnya. Contohnya seperti ini ya. Di situ sudah terlihat ya, kalau gambarnya lebih menarik, lebih banyak gambarnya, lebih banyak kalimatnya, serta lebih mudah untuk dipahami dan menarik perhatian konsumen. Nah, yang kedua yaitu iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang termasuk dalam iklan elektronik itu apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, silakan. Nah, betul sekali. Ada iklan radio, ada iklan televisi, kemudian iklan film. Iklan radio yaitu iklan yang mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Kemudian iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara,
unsur gambar dan unsur gerak. Kalau radio tadi kan cukup suara saja ya, kalau televisi ada visualnya. Kemudian yang ketiga adalah iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinemanya. Iklan film biasanya muncul sebelum film diputar. Nah, kemudian di samping karena medianya tadi, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya, yaitu apa saja. Ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Iklan pemberitahuan yaitu iklan yang berfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Misalnya iklan keluarga berencana, iklan bahaya narkotika, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Kemudian iklan penawaran biasa disebut juga sebagai iklan niaga atau iklan layanan. Nah, sudah ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada ya, berarti sudah paham semua ya. Baik, kalau semua sudah paham, Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya adalah tugas individu. Tuliskan perbedaan antara iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Kemudian carilah contoh iklan tersebut di surat kabar atau majalah. Kemudian ditempelkan pada buku tugas kalian masing-masing satu contoh saja. Yang terakhir, tuliskan isi dari iklan tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Yang pertama adalah struktur teks iklan. Struktur teks iklan ada dua, yaitu pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Kemudian yang kedua ada pernyataan persuasif, yaitu berisi ajakan atau dorongan agar orang lain ingin membeli produk kita. Kemudian pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama ada persuasif, ada imperatif, ada berima puitis, ada berkesan positif, serta bahasanya ringkas. Jadi kaidah kebahasaan teks iklan ada 5 ya. Yang pertama persuasif. Apa itu persuasif? Yaitu ajakan atau bujukan. Yang kedua ada imperatif. Apa itu imperatif? Yaitu permintaan atau larangan. Kemudian ada berima puitis, yaitu mudah diingat. Jadi kalimat yang ada di iklan itu sebaiknya kalimat yang menarik dan singkat, yang mudah diingat oleh calon konsumen kita. Kemudian berkesan positif atau netral, maksudnya tidak menjelekkan produk lain. Kemudian yang terakhir ada bahasanya ringkas. Jadi bahasa pada teks iklan itu harus ringkas, harus jelas, tidak boleh berbelit-belit ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan mengenai struktur dan kebahasaan teks iklan? Tidak ada ya? Ya sudah, kita lanjut. Kemudian kita mempelajari tentang menulis teks iklan. Langkah-langkah dalam menulis teks iklan ada 4, yaitu yang pertama kita mulai dengan pernyataan yang menarik, kemudian menawarkan solusi, kemudian menunjukkan bukti, dan yang keempat mengajukan harga. Maksudnya memulai dengan pernyataan yang menarik itu apa? Pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Misalnya jika bermaksud menjual obat batuk, gunakanlah pernyataan seperti berikut. Anda batuk, minum produk ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian menawarkan solusi. Nah, maksudnya gimana sih? Misalnya gini ya, untuk yang berjerawat misalnya. Untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik, mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menawarkan solusi kepada mereka agar mereka tertarik untuk membeli produk kita. Yang ketiga ada menunjukkan bukti. Yang diperlukan khalayak sesungguhnya adalah bukti. Dalam membuat iklan, kamu harus menyampaikan bukti, tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji. Agar mereka lebih yakin, tunjukkanlah bukti bahwa solusi kamu
solusi yang kamu berikan benar dan sesuai dengan harapan mereka. Contohnya seperti ini. Menampilkan foto before after sebelum memakai dan sesudah memakai produk. Nah, itu bisa menjadi bukti yang konkret ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengajukan harga. Berikut contohnya. Jika Anda ingin merawat wajah, pesanlah segera ramuan istimewa kami dengan harga 35.000 saja. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sudah jelas ya mengenai langkah-langkah menulis teks iklan tadi. Latihan menelaah kaidah kebahasaan iklan. Cermati iklan berikut ini, kemudian berilah tanda checklist pada kolom kaidah kebahasaan jika dalam iklan tersebut terdapat kaidah yang sesuai. Nah, ini ada contoh iklannya, kemudian ada jenis kaidah kebahasaannya seperti persuasif, imperatif, berima, puitis, berkesan positif, dan ringkas. Nah, dalam teks iklan yang saya cantumkan tersebut, apakah kelima kaidah kebahasaan ada dalam teks iklan tersebut? Ya, ada. Contohnya persuasif, yaitu ajakan apapun makanannya, minumnya teh botol. Nah, seperti diajak ya, kita makan apapun, minumnya teh botol. Kemudian imperatif tentunya ada ya, sama seperti persuasif tadi, seperti minumlah teh botol, apapun makanannya, minumlah teh botol. Kemudian berima puitis, ya ini seperti makanannya, minumannya, ini kan berakhiran dengan huruf yang sama, jadi berima puitis. Kemudian berkesan positif, yaitu tidak menjelekkan produk lain. Kemudian ringkas, ini semua sudah ada ya dalam iklan ini. Kemudian ada tugas ya untuk kalian, yaitu latihan membuat teks iklan. Buatlah sebuah iklan dengan jenis apa saja, dengan ketentuan sesuai dengan ciri iklan yang baik dan memperhatikan kaidah kebahasaan teks iklan. Dikerjakan, ditulis, kemudian difoto, nanti dikumpulkan di grup WhatsApp yang sudah Ibu siapkan ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi kita hari ini? Sudah tidak ada ya, sudah jelas semua. Saya beri kesimpulan ya tentang materi hari ini, yaitu kita hari ini belajar tentang pola, struktur, kaidah, dan langkah-langkah menulis. Pola penyajian teks iklan ada iklan media cetak, yaitu iklan garis, iklan kolom, iklan display. Kemudian iklan elektronik ada iklan radio, iklan televisi, kemudian iklan film. Nah, tadi ada juga jenis teks iklan berdasarkan keberagamannya, berdasarkan isinya, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Struktur teks iklan ada apa saja tadi, masih ingat? Ada pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Kemudian kaidah kebahasaan teks iklan ada 5, apa saja? Ya, persuasif, imperatif, berima puitis, berkesan positif, dan bahasanya ringkas. Menulis teks iklan, langkah-langkahnya ada apa saja? Yang pertama, memulai dengan pernyataan yang menarik, menawarkan solusi, menunjukkan bukti, kemudian mengajukan harga. Sudah ya? Sudah bisa diakhiri pertemuan hari ini? Ya, nanti kalau ada pertanyaan menyusul bisa disampaikan pada pertemuan minggu depan ya. Baiklah, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.